Salam sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang baik hati, pada hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus 2020, kalian akan mempelajari mata pelajaran IPA Fisika yang akan diajarkan oleh Bapak Leonardus Palulungan SPD. Tetap semangat dan selamat belajar. Kemerdekaan Indonesia masih terasa. Hari ini kita akan belajar materi yang ke-6. Bab 2, suhu dan kalor. Subtema yang ke-4, macam-macam termometer. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui macam-macam termometer. 2. Siswa dapat membedakan berbagai macam termometer. Anak-anakku yang baik, mungkin pernah berpikir mengapa termometer yang digunakan mengukur suhu badan berbeda dengan termometer untuk mengukur suhu ruangan? Atau mengapa kita dapat mengetahui suhu suatu daerah tertentu? Baiklah, mari kita membahasnya lebih lanjut. Termometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos, yang berarti panas, dan meter yang berarti mengukur. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Berbagai macam termometer dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain, 1. Termometer klinik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, digunakan mengukur suhu badan. Yang kedua, skala ukur 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Yang ketiga, menggunakan zat muai raksa atau Hg. Yang keempat, pada pembuluh termometer terdapat bagian yang sempit. Tujuannya agar raksa yang sudah memuai tidak mudah turun dan pengukurannya menjadi lebih akurat. Dan yang kelima, untuk mengembalikan raksa ke dalam tondon, termometer harus diguncang-guncang terlebih dahulu. Anak-anakku, ada beberapa jenis termometer untuk mengukur suhu badan, yaitu 1. Termometer digital. Digunakan dengan 3 cara. Yang pertama, digunakan di dalam mulut. Yang kedua, digunakan di anus atau dubur. Yang ketiga, digunakan di bawah lengan atau di dalam ketiak. 2. Termometer rasa. 3. Termometer empeng bayi. 4. Termometer telinga. Dan yang kelima, termometer jidat atau kening, atau sering kita gunakan dengan termogan. Termometer yang kedua, termometer Sixbelani atau maksimum minimum. Ciri-cirinya, yang pertama, mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, skala ukurnya minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ciri yang ketiga, menggunakan zat muai, alkohol, dan raksa. Termometer yang ketiga adalah termometer ruangan. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, digunakan mengukur suhu suatu ruangan.
Yang kedua, menggunakan alat muin logam, dan ada juga yang menggunakan rasa. Ciri yang ketiga, dipasang menggantung di dalam suatu ruangan. Termometer yang keempat, termometer laboratorium. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, digunakan untuk mengukur suhu dalam suatu percobaan atau penelitian. Yang kedua, menggunakan zat muai raksa. Yang ketiga, skala ukurnya lebar. Dan yang keempat, tidak diberi skala agar dapat digunakan untuk praktik penentuan skala. Sekarang nak, untuk lebih mendalami materi ini, Pak Guru akan memberi tugas di classroom pada tugas kelas atau kelas wall. Demikian anakku pertemuan kita hari ini. Pertemuan berikut kita akan belajar subtema tentang pemuaian zat. Selamat belajar, jaga kesehatan, stay at home. Sampai jumpa, tetap semangat.